Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam nih, siang atau menuju sore ya, teman-teman semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan kita, ya, yakni dalam rangka thalabul ilmi, yakni menuntut ilmu bersama-sama kita belajar sharing, wabil khusus di dalam mata kuliah metodologi penelitian yang kita cintai, ya. Eh, Selamat datang di pertemuan ke-14. Alhamdulillah, dua langkah lagi kita menuju UAS, ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan sampai kelulusan nanti, ya. Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang merupakan apa ya, salah satu mata kuliah yang menghantarkan Bapak Ibu dan teman-teman semua menuju apa ya, menuju kelulusan nanti ya tentunya. Baik, teman-teman semua, mungkin pada hari ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang bagaimana membuat sebuah penelitian yang optimal, yang tentunya tidak hanya sesuai dengan pedoman, tapi tentunya harus juga dapat berkontribusi, berdampak pada hazanah keilmuan, hazanah akademik, ya, intelektualitas, dan ini merupakan mindset yang harus kita apa namanya miliki bersama-sama. Jadi jangan hanya walaupun ikhlas ini eh, fleksibel, ikhlas ini full online, ikhlas ini adalah sebuah formula atau metode pendidikan yang memang diperuntukkan untuk teman-teman yang memiliki kesibukan yang lebih, tapi bagaimana kita juga mengoptimalkan apa yang menjadi produk kita nantinya, ya. Karena nanti legacy atau warisan yang teman-teman dan Bapak Ibu semua berikan itu adalah apa namanya? Salah satunya adalah legacy daripada skripsi ini ataupun penelitian ini. Ini tolong Mbak NJ, ini tolong jadi co-host juga ya. Ini banyak yang minta di-admit sama saya. Gimana caranya? Bisa gak Mbak bisa admit? Aman? Ini apa saya doang yang jadi host? Astu. Nggak masuk tuh Pak di tempat saya Pak. Gimana? Di tempat saya nggak ada. Iya, saya nggak bisa milih teman-teman jadi co-host ya. Gimana ya caranya? Saya ini aja Pak, saya enable untuk waiting roomnya. Iya, benar, gitu Ya, aja. sudah Pak. Hmm. Udah? Sudah Pak. Oke. Teman-teman semua, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, 2 minggu lalu kita bersama-sama pelajari. 2 minggu lalu kita telah menganalisis apa yang menjadi produk dari teman-teman semua, yakni dari tugas yang tentunya semuanya pernah apa, ikuti bersama-sama, yaitu yakni bab 1, ya. Nanti kita akan melanjutkan bab 2, namun untuk melanjutkan materi kita terlebih dahulu, kita akan nanti menganalisis tentang eh, bagaimana bagaimana eh, tujuan penelitian sampai pada apa namanya, nggak bisa next ya, sampai pada strateginya, kemudian signifikansi penelitian itu seperti apa, ya. Jadi itu outline pembahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Teman-teman semua, di mana bahwa sebelum tujuan penelitian tentunya ada rumusan masalah, ya, atau rumusan penelitian. Yang tentunya 2 minggu lalu kita pernah bahas, rumusan penelitian ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya fundamental, sifatnya sangat mendasar, karena jawaban daripada rumusan masalah adalah kesimpulan di dalam penelitian kita atau kesimpulan dalam skripsi kita. Jadi kalau kalau dosen itu membaca kesimpulan, berarti kesimpulannya itu harus sama dengan apa yang ada di dalam rumusan masalah, ya. Kita sedikit langsung saja praktek, ya.
Ini saya ada bimbingan. Kelihatan ya, Mbak Enje ya? Kelihatan ya? Skripsi ya? Kelihatan, Nah, Pak. ini adalah salah satu skripsi dari teman-teman mahasiswa E-Kelas. Ini judulnya ya adalah pengaruh labelisasi halal, e-marketplace, dan gratis ongkir kirim. Jadi dia, Adit ini, Aditya, itu memiliki judul dengan tiga variabel X. Yang pertama adalah pengaruh labelisasi halal, yang kedua adalah e-marketplace, ketiga adalah gratis ongkos kirim atau gratis ongkir. Nah, ini adalah tiga variabel X atau variabel yang mempengaruhi ya, yang variabel atau independent variabel. Nah, tiga variabel ini menjadi variabel yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi variabel Y, yaitu keputusan pembelian ya, keputusan pembeli. Jadi, variabel Y-nya adalah satu atau variabel yang dipengaruhinya satu, yaitu keputusan pembelian. Nah, ini objek penelitiannya yaitu studi kasus di toko Kastrina, Store, Komplek, dan seterusnya, Samarinda. Ini judulnya. Nah, terkait dengan tadi apa namanya eh, rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalahnya. Dia punya rumusan masalah ada 3 poin. Yang pertama adalah apakah labelisasi halal berpengaruh signifikan terhadap Y? Berarti apakah variabel X1 berpengaruh atau mempengaruhi variabel Y1 ya. Kemudian rumusan masalah kedua adalah variabel kedua. Apakah variabel kedua berpengaruh signifikan terhadap variabel Y? Kemudian apa namanya? Rumusan masalah ketiga adalah bagaimana ataukah apakah variabel X3 dapat berpengaruh atau mempengaruhi ya variabel Y1. Nah, ini secara sistematika itu sudah bagus dan baik sekali di dalam penulisan rumusan masalahnya. Karena terstruktur, tersistematis. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Salah betul kalau teman-teman semua itu eh, menghilangkan salah satu atau mungkin ya menghilangkan salah satu daripada eh, variabel salah satu variabel yang ada di judul teman-teman semua. Misalnya, ini tiba-tiba dari variabel X1 tiba-tiba langsung variabel X3. Jadi variabel X2-nya tidak disampaikan di rumusan masalah. Ini berpengaruh pada kesimpulan nanti. Ya, ini makanya harus 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 maksimal membuat atau harus apa lengkap membuat sebuah rumusan masalah. Nah, ini tiga adalah pertanyaan atau tiga pertanyaan di dalam rumusan masalah dalam penelitian si Adit ini. Kemudian ya, di dalam kesimpulannya, nah, di dalam kesimpulannya atau di bab 5 itu Adit ini membuat kesimpulan antara lain tiga hal juga. Yang pertama adalah labelisasi halal berpengaruh positif. Karena pertanyaan tadi di dalam rumusan masalah, apakah si halal ini atau labelisasi halal ini berpengaruh? Nah, ini dia menyampaikan berpengaruh secara positif. Kedua, variabel X2 terhadap Y itu berpengaruh apa tidak? Nah, yang kedua tidak berpengaruh, ya. Alasannya ada di bab 4 di dalam hasil penelitian dan pembahasan, ya. Kemudian variabel X, sorry, rumusan masalah ketiga, jawabannya di kesimpulan yang ketiga, yakni di gratis ongkos kirim berpengaruh positif dan signifikan terhadap bla 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 bla. Nah, artinya kalau kita lihat di materinya bahwa rumusan masalah itu harus selaras dengan apa yang menjadi eh, kesimpulan dan kesimpulan juga harus selaras dengan apa yang dalam rumusan masalah. Nah, di tengah-tengahnya setelah rumusan masalah di bab 1 ada yang namanya tujuan penelitian. Nah, makanya tujuan penelitian yang pertama adalah harus bersifat spesifik. Jadi jangan jangan kemana-mana. Rumusan masalahnya X1 terhadap Y, ini malah tujuan penelitiannya kemana-mana. Untuk apa-apa, untuk enggak. Jadi di dalam skripsi itu ya untuk mengetahui ya apa yang dalam rumusan masalah yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang ada dalam rumusan masalah yang kedua, dan seterusnya. Ya. Kedua, selain terukur dan dapat dicapai dengan melihat hasil penelitian, ya,
Ini ada di bab 4. Kemudian ada gunakan kata-kata untuk menandai tujuan penelitian Anda. Misal, tadi ya, dengan menggunakan seperti tujuan dan maksud. Tujuan atau maksud dari penelitian ini adalah atau sebagai berikut tadi ya, seperti yang ada di dalam apa si Adit tadi Adit punya. Nah, ini tujuan penelitiannya. Teman-teman semua, kemudian bagaimana strategi untuk merumuskan tujuan penelitian? Yang pertama adalah tunjukkan variabel bebas. Nah, ya betul ya, variabel terikat dan variabel lainnya. Jadi tunjukkan. Tadi kalau variabel bebasnya adalah labelisasi halal, ya tunjukkan, sampaikan. Kemudian variabel variabel terikatnya berarti apa tadi? Keputusan pembelian itu disampaikan. Jangan misalnya untuk mengetahui variabel X terhadap Y, jangan begitu. Jadi disampaikan, diredaksikan, ditulis. Jangan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk X terhadap Y. Kita nggak tahu X-nya apa, Y-nya apa. Kedua adalah gunakan kata-kata yang dapat menghubungkan variabel bebas dan terikat ya, seperti untuk mengetahui terhadap, untuk mengetahui pada, untuk apa? Untuk mendeskripsikan dengan, yaitu tergantung dengan teman-teman menggunakan redaksi di dalam penelitian kualitatif itu biasanya dengan atau pada, kalau kuantitatif itu terhadap. Karena kuantitatif itu sifatnya mempengaruhi. Kalau mempengaruhi itu terhadap, ya, biasanya terhadap kata penghubungnya. Selanjutnya adalah tunjukkan secara jelas partisipan atau unit analisis dan lokasi penelitian. Nah, coba kita lihat di tujuan penelitian di sini. Bener gak nih si Adit nih? Tujuan penelitian. Nah, ya. Nah, berarti betul ya. Dia dia sudah sesuai dengan apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Dia menjelaskan tujuan dengan menunjukkan secara jelas partisipan atau siapa saja yang menjadi partisipan dalam penelitian dia, kemudian lokasinya, ya. Nah, Susu Gomiko itu jadikan objek penelitian, ya, toko Kasrina, ya, itu ya. Jadi semuanya ada kejelasan di dalam objek penelitian yang dia lakukan di toko Kasrina Store, Kompleks Sekumpul di Samarinda. Nah, itu strateginya. Kemudian yang terakhir adalah kita nggak akan panjang ini ya materi ya. Kita akan bersama-sama langsung diskusi saja. Kemudian adalah signifikansi penelitian, ini menarik sekali ya. Jadi eh, di dalam skripsi itu biasanya di bab satu ada namanya kegunaan penelitian atau manfaat skripsi atau manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini adalah kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian kita. Tadi saya highlight di awal untuk menjadi trigger bahwa eh, mindset berpikir kita jangan sampai hanya membereskan, menyelesaikan, menuntaskan skripsi kita, tok tanda tangan selesai sidang. Ingat teman-teman semua, nanti semuanya akan ada legacy, akan ada warisan. Warisan itu adalah apa yang teman-teman tinggalkan di kampus kita dan tentunya bisa diakses oleh seluruh manusia lah gitu ya yang bisa mengakses. Karena sejatinya semua skripsi atau penelitian ini akan terintegrasi dengan yang namanya teknologi. Oleh karenanya teknologi ini dapat mempermudah seluruh orang, seluruh masyarakat yang dimanapun di Samarinda pun bisa mengakses apa yang menjadi legacy kita atau yang menjadi apa yang menjadi skripsi kita. Makanya kita harus memikirkan kontribusi apa yang real, yang direct ataupun indirect untuk bisa kita sampaikan dan kita berikan kepada, khususnya yang pertama adalah untuk hazanah keilmuan di dalam konteks ke intelektualitas di Indonesia khususnya, ya umumnya di dunia lah gitu ya. Yang pertama adalah signifikansi penelitian itu dalam konteks akademis, yaitu menunjukkan bahwa penelitian tersebut bernilai mengembangkan teori atau konsep dalam bidang yang diteliti. Nah, makanya eh, bidang akademik ya, kemudian dosen-dosen kita juga senior-senior kami ya, itu menyampaikan kalau misalnya membuat skripsi itu harus sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang pendidikan kita, background kita. Kalau kita berpandangan atau ekonomi syariah ya jangan membahas tentang hal-hal yang bertabrakan dengan hal itu. Kalau misalnya itu bisa berhubungan, ada hipotesanya, ada kemungkinan
bisa kita hubungkan, it's okay. It's gonna be our our research is okay gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada relevansinya, tidak ada signifikansinya, itu dengan prodi kita, dengan konsentrasi pendidikan kita, itu nggak bisa kita paksakan. Ya banyak sekali nih mahasiswa-mahasiswa yang memaksakan yang tadinya hal-hal yang bertabrakan dengan perbankan ataupun ekonomi itu dipaksa untuk dibahas dalam skripsi dia. Mungkin dengan alibi bisa, padahal saya tahu dia itu pengen dipermudah karena mungkin di kerjaan dia, di circle dia, sehingga dia dia ingin mempermudah dengan alibi dia bisa menghubungkannya. Dapat dilihat nanti ketika hipotesa, ya, ketika hipotesa, ketika berasumsi itu tiba-tiba X terhadap itu berpengaruh, padahal jauh sekali. Nah, makanya saya pernah baca ya, Blink, bukunya Blink, eh, ada di belakang ya, bukunya Malcolm Gladwell, dia bilang human manusia itu harus punya insting berpikir tuh dalam konteks apapun. Seorang pemimpin harus punya insting untuk menelaah anggotanya apakah dia bisa menjadi anggota atau bisa kita berikan tugas tertentu ataupun tidak. Nah, makanya seorang penulis juga harus punya insting apakah yang dia temukan based on research, based on wawancara dan lain sebagainya itu apakah bisa berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan dia atau tidak gitu. Harus harus punya insting yang oke gitu, yang objektif. Yang kedua adalah signifikansi praktis, yaitu menunjukkan bahwa penelitian tersebut bernilai memberikan masukan dan saran praktis bagi praktisi. Nah, ini saya rasa another level ya. Maksudnya uh, skripsi kita atau karya kita itu dapat berkontribusi secara praktis, bukan hanya secara ilmiah, bukan secara hanya aspek akademik saja, bukan hanya ditandatangani oleh oleh pembimbing dan penguji saja, tapi bagaimana signifikansi atau kontribusi skripsi kita itu dapat berpengaruh secara praktis, ya, dapat memberikan masukan. Misalnya Mbak NJ itu buat penelitian terkait tentang pengaruh apa namanya, aduh, pengaruh apa ya, pengaruh pengaruh pembelian, pengaruh kualitas layanan terhadap pembelian suatu produk ya di UMKM tertentu misalnya. Nah, dapat memberikan eh, kritik dan saran untuk seluruh UMKM tersebut, khususnya UMKM di objek penelitian yang tadi yang NJ teliti, untuk bagaimana meningkatkan penjualan dia dengan beberapa saran, dengan beberapa kritik tadi. Jangan hanya eh, meneliti, oke teliti saja, tapi tidak memberikan sumbangsih atau kontribusi secara real, secara praktis. Aduh banyak. Benar nih yang baru masuk ya. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah signifikansi sosial, yaitu menunjukkan bahwa penelitian tersebut bernilai untuk kepentingan masyarakat dan dalam memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan. Nah, ini another level lagi. Kalau tadi hanya pada memberikan kontribusi kepada objek penelitian kita, kalau objek penelitian kita rumah sakit ya rumah sakit. Kalau objek penelitian kita UMKM, kita bisa memberikan solusi dan masukan kepada mereka. Ini lebih universal sifatnya. Kita bisa memberikan sumbangsih kepada eh, kepada instansi-instansi yang lebih besar. Nah, biasanya ini di di bisa diejawantahkan dengan skripsi yang membahas tentang sebuah instansi. Ya, misalnya kita bawa nama kampus kita aja, misalnya STB Global Mulia ini, kita misalnya Mas siapa di sini? Mas ini Pak Hadi misalnya, Mas Hadi Prasojo itu punya judul tentang pengaruh em, kualitas dosen dengan minat pendaftaran, minat minat daftar ya, minat minat mahasiswa, calon mahasiswa di STEBI Global Mulia Cikarang. Ya. Berarti kalau misalnya judulnya seperti tadi Pak Hadi, berarti akan memberikan sumbangsi dan kontribusi untuk instansi STB Global Mulia untuk bagaimana memberikan kualitas atau meningkatkan kualitas dalam konteks dosennya sehingga dapat berpengaruh pada jumlah
calon mahasiswa yang mendaftarkan dirinya kepada instansi tersebut, yaitu kepada Studi Global Dunia. Itu maksudnya. Ya, boleh seperti yang another level lagi, level yang lebih tinggi lagi mungkin masukkan kepada instansi misalnya kementerian, em, apa yang paling seru ya? Ya, kalau kalian itu ekonomi dan perbankan berarti kan UMKM misalnya, dinas Kementerian UMKM ya, atau dinas koperasi dan UMKM. Misalnya pengaruh kebijakan nomor sekian, pasal sekian terhadap peningkatan atau kemajuan tingkat UMKM di Kabupaten Bekasi. Nah, itu bisa memberikan kontribusi yang real atau sosial kepada dinas tersebut atau kepada instansi tersebut atau pemerintah. Ya, itu mungkin sedikit pemaparan dari saya. Kira-kira ada yang bisa didiskusikan? Monggo. Ini udah di record ya, Mbak ya, biar nanti teman-teman yang belum hadir. Sudah Pak, nanti di-share Pak. Oke. Ini lagi di pantai nih, Nje. Iya Pak, lagi cari bule Pak. Monggo ada pertanyaan, Pak Catur, Mbak Ara. Ini lagi pada di mana nih? Coba on cam dong. Teman-teman semua on cam dong. Cukup ya? Saya rasa cukup ya. Eh, Kemudian ada ini ada apa? Ada sebuah informasi. Em, Informasinya adalah nah, informasinya adalah di saya tadi buka e-kampus ya, e-kampus TB Global Mulia. Itu ada surat surat di e-kampus, surat edaran tentang kewajiban penyerahan sertifikat TOEFL, sertifikat kegiatan internasional, dan sertifikasi kompetensi atau profesi atau industri. Ini diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa, jadi silahkan dibaca oleh teman-teman semua. Tapi saya highlight eh, yang pertama adalah ada yang namanya publikasi ilmiah internasional. Nah, teman-teman semua, saya kan sudah sering sharing juga sama Pak Ketua, Pak Rektor ya, Pak Dr. Yoyo. Itu saya punya pandangan, eh, beliau punya juga punya punya pandangan juga, dan saya rasa saya punya forecasting, punya bayangan setahun mungkin atau beberapa bulan ke depan akan ada kebijakan terkait tentang penyelesaian skripsi dengan dengan metode atau dengan cara membuat jurnal, ya. Jadi silakan nanti teman-teman persiapkan diri teman-teman semua untuk bagaimana membuat jurnal. Jadi lebih mudah jurnal, lebih sedikit efisien dan seterusnya membuat jurnal dibandingkan skripsi, ya. Nanti akan ada biasanya karena saya juga ngajar di beberapa kampus, nah beberapa kampus itu udah ada yang per fakultas atau per prodi itu sudah diberikan privilege untuk tugas akhir tuh hanya jurnal, tidak perlu membuat skripsi. Nah, nanti biasanya ketika lulus sebelum dapat ijazah itu teman-teman harus membuat atau mempublikasi jurnalnya, minimal jurnal yang bereputasi baik nasional apalagi internasional. Nah, makanya kalau teman-teman sudah menyelesaikan tugas akhirnya hanya dengan jurnal publikasi, saya rasa tidak kerja dua kali. Kalau skripsi kan skripsi tanda tangan dan lain sebagainya tebel gitu ya. Nanti sebelum lulus juga harus publikasi dulu gitu ya. Jadi saya rasa saya ini belum ada dosen, saya rasa belum ada dosen yang mau dan mau mau dan berani mungkin ya menyampaikan ini, saya rasa. Tapi setahun depan itu sudah mulai diberikan privilege beberapa mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir ini hanya bukan skripsi tapi mempublikasi jurnal ilmiah nasional yang bereputasi nasional. Kalau misalnya skripsi itu biasanya nanti sebelum lulus juga harus dijadikan jurnal dan dipublikasikan juga. Jadi dua kali. Kalau misalnya hanya jurnal saja kan cukup sekali. Ya. Jadi itu mungkin informasinya. Nanti untuk apa namanya eh absensi itu silakan absen mandiri ya. Saya percayalah kepada teman-teman semua.
itu sudah bisa berintegritas lah ya. Kalau izin izin, kalau absen ya absen, gitu ya. Untuk bab 2-nya udah semua belum ngerjain tugasnya? Siapa ini? Harusnya Sudah, udah, Pak. Pak. Udah ya. Kemarin saya ada sebagian yang belum. Ada yang belum silakan di-upload lagi. Hari ini saya kasih batas toleransi. Kalau misalnya belum upload bab 2-nya. Saya sudah baca sekitar 5 lah. Bagus-bagus sih. Oke, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan saja ya. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf Hmm. misalnya terburu-buru, terkesannya terburu-buru karena memang saya tipenya gitu ya, to the point ya. Langsung aja gitu. Nggak nggak suka bertele-tele, langsung aja gitu. Itu aja mungkin, thank you very much. Syukron jazilan ala ihtimamikum atas perhatiannya. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.